Oke teman-teman, nah yang menarik pada saham PTPS pada perdagangan kemarin itu hari pertama saham tersebut baru dibuka dari suspendnya ya yang dilakukan oleh bursa karena memang selama 4 hari berturut-turut saham ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenapa menarik? Karena memang kenaikannya selama 4 hari berturut-turut tersebut disertai dengan volume yang tinggi dan volumenya selalu bertingkat ya, naik ya, seperti itu. Nah, di tanggal sebelumnya itu mengalami suspend dan di tanggal 13 kemarin atau tepatnya di hari Selasa saat perdagangan dibuka ini mengalami distribusi yang cukup kuat ya. Begitu. Kan saat itu saya melihat distribusinya ini sebenarnya karena memang pelaku pasar panik ya karena beberapa hari sebelumnya sudah terpantau oleh bursa masuk UMA ya dan kemudian disuspend ya. Nah, oke. Saya siapkan rekamannya. Jadi pergerakan tanggal 13 kemarin atau tepatnya di hari Selasa itu setelah dibuka ini cat menit ya, cat per detiknya ya. Jadi setelah dibuka dia mengalami penurunan, sempat retrace naik lagi, lalu apa namanya di sekitar jam 10-an itu apa namanya hampir mengalami ARB. Nah, uniknya mendekati akhir sesi 1 itu ditarik ya atau ada kehidupan lagi ya. Sempat menguat di atas 312. Nah, saat ditarik mendekati 312, saya mencoba memberanikan diri masuk karena memang saya melihat ada peluang di situ. Oke, nah saat itu saya masuk di sekitaran 316 ya, teman-teman ya. 316 lalu saya menjualnya sekitaran 326 sama 332. Nah, tapi saat itu posisinya masih tes area ya atau tes ombak ya teman-teman ya. Jadi masih tes karena saya melihat seperti apa sih kekuatan beli dan sell-nya. Nah, saat itu saya masuk masih belum terlalu banyak ya, masih coba-coba ya dan lotnya masih kecil. Seperti itu. Oke. Nah, bersyukurnya itu bisa keluar ya karena memang pergerakannya saat itu volatile ya. Nah, ini percobaan kedua. Percobaan kedua harga sudah naik ya dari posisi ARB-nya sudah naik walaupun masih melemah ya atau masih turun ya, tapi sudah naik sekitar 15%-an. Posisinya masih merah ya saat itu ya. Jadi saya coba memberanikan diri masuk, sebenarnya saya mengincarnya di harga 332 seperti itu, tapi karena memang tidak dapat di 332. Nah, karena agak telat saya sih, karena masih ada keraguan di situ, karena melihat posisi bid selalu dimakan atau selalu habis, tapi tidak diisi. Nah, saya paksakan untuk coba waktu itu kepancing, coba saya masuk di harga lebih tinggi lagi sekitar 336 ya, tidak di 332 seperti itu ya. Nah, jadi ini sudah dapat barangnya di 336. Nah, kalau tidak salah ini karena saya melihat posisi bid selalu dimakan dan tidak diisi, akhirnya saya itu cut loss di percobaan pertama ini. Sebenarnya sempat ditarik naik di sekitaran 342 kalau tidak salah, namun saya telat pasang untuk sell-nya. Harusnya memang disiplin dengan 2 atau 3 tick di situ. Nah, cuman karena saya masih berekspektasi ini akan naik, jadi saya telat pasangnya. Jadi di ayunan keduanya seperti itu. Nah, benar harga itu turun, lalu saya langsung pada saat itu cut loss ya. Jadi posisi saat beli di 336 saya mengalami kerugian di situ. Tapi untungnya karena ini masih tes ombak, lotnya tidak terlalu besar ya. Saat itu saya masuk dengan nominal sekitar 500.000, masih tes ombak. Seperti itu. Oke. Ini belum laku karena memang harganya turun, akhirnya saya cut loss. Nah, pada percobaan kedua saya sebenarnya saat itu sudah masuk ya di sekitaran harga 358 ya, teman-teman. Di harga 358 karena saya melihat tekanan belinya cukup kuat di situ, posisi bidnya selalu diisi daripada posisi overnya. Nah, ketika posisi over dimakan,
itu pindah ke bid dan bidnya diisi, lalu overnya yang lebih tinggi dimakan lagi. Nah, kalau kita lihat di kolom dan ini posisinya masih ada tekanan beli di situ. Akhirnya saya beranikan diri untuk masuk di 356 dan saat itu sudah cuan sekitar 5-4% ya teman-teman. Oke. Nah, karena saya melihat posisinya sudah banyak tekanan jual di harga 376, maka saya memberanikan diri untuk sell di situ dengan keuntungan sekitar 4,61%. Oke, sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.